Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari Kelompok juga akan membuat video belajar materinya turunan dan aplikasi. Kenalkan, nama saya Alia Zaraini, NPM 172360004. Saya Hakim dengan NPM. Perkenalkan, nama saya kembali Irmalina dengan NPM 1723014. Di sini ada turunan dan aplikasi turunan. Kita ke definisi turunan dulu. Dalam matematika, turunan atau derivatif dari sebuah fungsi adalah cara mengukur sensitivitas perubahan nilai fungsi terhadap perubahan pada nilai variabelnya. Sebagai contoh, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu mengukur kecepatan bergerak ketika waktu berjalan. Aturan turunan pertama fungsi aljabar. Diketahui fx sama dengan ax pangkat n dengan a konstanta. Turunan pertama fx terhadap x yaitu f aksen ditentukan sebagai berikut. F aksen sama dengan n kali a kali x pangkat n min 1. Kemudian contoh soal ya, diketahui nilai fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 3 akar 3 dari x kuadrat min 2 per x pangkat 3. Tentukan nilai f aksen satunya. Kemudian untuk menjawab, kita perlu menyederhanakan dari bentuk fx-nya yang menjadi 3x kuadrat plus 3x pangkat 2 per 3 min 2x pangkat min 3. Kemudian dilanjut dengan menentukan turunan pertama dari fungsi fx. F aksen sama dengan fx plus 2x pangkat min 1 per 3 plus fx pangkat min 4. Kemudian sama dengan fx plus 2 per x pangkat 1 per 3 plus 6 per x pangkat 4. Sama dengan fx plus 2 per akar pangkat 3 dari x plus 6 per x pangkat 4. Kemudian turunnya menjadi f 6 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 14. Ini hasilnya. Kita ke perkalian turunan. Fungsi fx sama dengan u dikali v. Kemudian sehingga turunannya menjadi u aksen dikali v dikali u dikali v aksen. Yang dimana u aksen itu sebagai turunan dari u dan v aksen itu sebagai turunan dari v. Dilanjut ke contoh soal. Carilah turunan pertama dari fungsi 3x kuadrat min 2 dikali 4x plus 2. Penyelesaiannya, u-nya sama dengan 3x kuadrat min 2. Kita turunkan menjadi 6x. Kemudian v-nya, fungsi v-nya 4x plus 2. Kita turunkan menjadi 4. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, u aksen dikali v dikali u dikali v aksen. Kemudian kita masukkan nilai semuanya ke dalam rumus yang menjadi 6x dikali 4x plus 2 ditambah 3x kuadrat min 2 dikali 4 sehingga menjadi 24x kuadrat plus 12x plus 12x kuadrat min 8 sama dengan 36x kuadrat plus 12x min 8. Ini hasilnya. Lanjut ke pembagian turunan. Fungsi fx sama dengan u per v. Turunan dari fx sama dengan u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v kuadrat. Dengan u aksen itu sebagai turunan dari u dan v aksen sebagai turunan dari v. Ada contoh soal di sini. Carilah turunan pertama dari nilai fx sama dengan 2x kuadrat min 4 per 4x plus 1. Dengan menyelesaikan, di sini ada u-nya itu 2x kuadrat min 4 sehingga diturunkan menjadi 4x dan nilai v-nya 4x plus 1 diturunkan menjadi 4. Kemudian kita masukkan langsung ke dalam rumusnya tadi, u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v kuadrat. Kita masukkan ke ini nilai-nilainya sehingga menjadi 4x dikali 4x plus 1 dikurangi 2x kuadrat min 4 dikali 4 per 4x plus 1 pangkat 2.
Sehingga kita selesaikan menjadi 16x kuadrat plus 4x min 8x kuadrat plus 16 per 4x plus 1 pangkat 2. Kita sederhanakan menjadi 8x kuadrat plus 4x plus 16 per 4x plus 1 pangkat 2. Aturan rantai, misal fungsi y sama dengan f x atau y sama dengan f x dengan f dan u adalah fungsi-fungsi yang memiliki turunan, maka turunannya adalah y aksen sama dengan f aksen u x dikali u aksen x, atau sama dengan dy per du dikali du per dx. Contoh soal, fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 1 pangkat 3. Tentukan nilai f aksen min 2. Penyelesaiannya, kita menentukan terlebih dahulu turun pertama dari fungsi fx sama dengan f aksen sama dengan 3 buka kurung 2x kuadrat plus 3x min 1 tutup kurung pangkat 2 atau kuadrat, kemudian dikali 4x plus 3. Kemudian disubstitusikan f aksen satunya ke dalam f aksen dari nilai fungsi fx. Kemudian menjadi 3 dikali negatif 2 kuadrat ditambah 3 dikali negatif 2 dikali pangkat 2. Kemudian dikali juga dengan 4 dikali negatif 2 ditambah 3. Sehingga menjadi 3 buka kurung 8 min 6 min 1 tutup kurung pangkat 2 dan dikali min 8 plus 3. Kemudian disederhanakan menjadi 3 dikali 1 kuadrat dikali min 5. Dan hasilnya sama dengan 15. Ada definisi. Aplikasi turunan fungsi adalah penggunaan konsep turunan dari suatu fungsi untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan nyata maupun dalam bidang ilmu tertentu. Turunan fungsi menggambarkan laju perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Gradien garis singgung. Gradien garis singgung kurva y sama dengan f x dirumuskan dengan f sama dengan f aksen x, yaitu ada gradien garis singgung. Contoh 1, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat. Tentukanlah a. gradien garis singgung fungsi tersebut, b. gradien garis singgung fungsi fx pada titik 3,6. Penyelesaian. Yang A, gradien garis singgung. Terdapat rumus f sama dengan f aksen x sama dengan 2x kuadrat dikurangi 1 sama dengan 2x. Yang B, gradien garis singgung fungsi fx pada titik 3,6. M sama dengan 2x. M sama dengan 2 dikali 3. M sama dengan 6. Contoh 2. Garis G menyinggung garis fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi x ditambah 8. Jika gradien garis singgungnya adalah m sama dengan 7, maka tentukan titik singgung antara garis f dan g. Penyelesaian. Misalkan titik singgungnya a, b. Yang pertama yaitu menentukan a dengan m sama dengan 7. M sama dengan f aksen x, M sama dengan 2 dikali negatif 2 dikali A pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 0. M sama dengan negatif 4A dikurangi 1. 7 sama dengan negatif 4A dikurangi 1. Yang negatif 1 itu dipindah luas ke luas kiri kan, jadinya 7 ditambah 1, 8. Jadi 8 sama dengan negatif 4A. A sama dengan negatif 2. Negatif 2 ini dari 8 dibagi negatif 4, jadinya negatif 2. Yang kedua yaitu menentukan B. B sama dengan F dikali negatif 2. B sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 pangkat 2 dikurangi negatif 2 ditambah 8. B sama dengan 2. Diperoleh titik singgungnya A, B sama dengan negatif 2,2. Yang B yaitu persamaan garis singgung pada kurva. Persamaan garis singgung kurva dengan gradien M yang melalui titik X1, Y1 dapat dirumuskan dengan
Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1, di mana M sama dengan F aksen X. Contoh 1. Tentukan persamaan garis singgung pada muka Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 7 melalui titik 2,5. Penyelesaian. Yang pertama, menentukan garis singgung. M sama dengan F aksen X. M sama dengan 3X pangkat 3 dikurangi 1 dikurangi 4X pangkat 2 kurangi 1 ditambah 0. M sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi 4X. Yang kedua yaitu gradien garis singgung pada titik 2,5. M sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2. M sama dengan 4. Yang ketiga yaitu persamaan garis singgung dengan M sama dengan 4 dan melalui titik 2,5. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Y kurangi 5 sama dengan 4 dikali X kurangi 2. Y kurangi 5 sama dengan 4X kurangi 8. Y min 5 ditambah 4X ditambah 8 sama dengan 0. Y tambah 4X kurangi 13 sama dengan 0. C. Ada persamaan garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung pada titik singgungnya. Persamaan garis normal yang melalui titik X1, Y1 dirumuskan dengan Y min Y1 sama dengan Mn dikali X min X1, di mana Mn dikali Ms sama dengan negatif 1. Dan ada contoh soal dari persamaan garis normal. Soalnya adalah tentukan persamaan garis normal kurva fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 3x plus 2 pada x sama dengan 1. Penyelesaiannya itu yang pertama dengan menentukan koordinat titik singgung. Substitusi x1, y sama dengan f1. Kemudian satunya disubstitusikan ke fungsi fx. 3 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi titik singgungnya di 1,2. Kemudian langkah yang kedua, gradien dari singgung di titik x sama dengan 1. Ms sama dengan f aksen x. Ms sama dengan turunan dari fx yaitu 9x kuadrat dikurangi 3 ditambah 0. Ms sama dengan 9 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 3. Ms sama dengan 6. Kemudian lanjutannya yang ketiga, menentukan gradien garis normal. Mn dikali Ms, rumus awal itu sama dengan negatif 1. Mn dikali Ms-nya sudah diketahui pada slide sebelumnya yaitu 6 sama dengan negatif 1. Mn sama dengan negatif 1 per 6. Kemudian langkah yang keempat, persamaan normal dengan gradien M sama dengan negatif 1 per 6 melalui titik 1,2. Y min Y1 sama dengan Mn dikali X min X1. Y min Y1 nya itu 2 sama dengan Mn-nya negatif 1 per 6 dikali X dikurangi 1. Y min 2 sama dengan negatif 1 per 6X ditambah 1 per 6. Y dikurangi 2 ditambah 1 per 6X dikurangi 1 per 6 sama dengan 0. Itu dipindah ruaskan ke kiri semua. Terus Y plus 1 per 6X ditambah 1 per 13 per 6 sama dengan 0. Kemudian untuk bentuknya lebih bagus lagi itu dikali 6, yaitu diperoleh 6Y dikurangi X dikurangi 13. Kemudian ada nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi disebut juga ekstrem fungsi. Ekstrem dibagi menjadi, yang pertama nilai maksimum adalah nilai tertinggi yang dicapai fungsi dalam suatu interval. Yang kedua, nilai minimum adalah nilai terendah yang dicapai fungsi dalam suatu interval. Langkah-langkah menentukan titik ekstrem itu yang pertama, menurunkan fungsi fx, yaitu menjadi f aksen x. Kedua, cari titik kritis, set f aksen x sama dengan 0. Yang ketiga, uji dengan turunan kedua, itu opsional. Yang pertama langkahnya, jika f double aksen x
lebih dari 0, titik tersebut adalah minimum. Kemudian yang kedua, jika f double aksen x kurang dari 0, titik tersebut adalah maksimum. Soal dari nilai maksimum dan minimum. Contoh soalnya, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 4. Penyelesaiannya yang pertama, turunkan fungsi fx, yaitu f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x. Yang kedua, cari titik kritis, yaitu f aksen x-nya disama dengan 0 kan, yaitu 3x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. 3x dikali x dikurangi 2, yaitu sama dengan 0. Kemudian diperoleh x sama dengan 2 atau x sama dengan 0. Yang ketiga, gunakan turunan kedua, f double aksen dari 0 atau turunan kedua dari 0 sama dengan min 6, yaitu maksimum di x sama dengan 0. Kemudian ada f double aksen 2 atau turunan kedua dari 2, yaitu sama dengan 6, minimum di x min 2. Yang keempat, hitung nilai fungsi. F0 sama dengan 0 dikurangi 0 ditambah 4 sama dengan 4, yaitu maksimum. Kemudian yang kedua, F2 sama dengan 8 dikurangi 12 ditambah 4 sama dengan 0, yaitu minimum. Oke, sekian, terima kasih.